Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 186 sampai 190. Adapun kakak perempuan dan kakak ipar, Ye Junlin baru saja mendengarnya. Itu adalah Zhao Junfei, putri Zhao Suelong, bos keluarga Zhao, dan saat ini menjabat sebagai wakil presiden Bank Heiki di ibu kota provinsi. Suaminya, Zhang Wentao, bahkan lebih menakutkan, kakeknya dulunya adalah pekerja garis depan di ibu kota provinsi, tetapi sekarang sudah pensiun. Ayahnya adalah wakil direktur Departemen Keuangan Kota, dan dia bekerja sebagai direktur di Biro Industri dan Komersial. Selir Zhao Jun dan Xiao Qin adalah cucu tersayang dari wanita tua itu. Benar saja, tidak butuh waktu lama, Zhao Junfei dan Zhang Wentao bergandengan tangan, bersama dengan kakek Zhang Wentao, Zhang Guolong dan ayah Zhang Fuqian. Zhang Guolong pernah duduk di posisi wakil wali kota Jinling, dengan murid yang tak terhitung jumlahnya, mundur ke belakang layar, dan juga seorang bos besar. Zhang Fuqian berada di masa jayanya dan memegang posisi tinggi. Begitu keduanya datang, peleton keluarga Zhao mencapai puncaknya. Selamat ulang tahun untuk mertuaku, Zhang Guolong dan Zhang Fuqian mengucapkan selamat berturut-turut. Wanita tua itu bahkan memegang tangan selir Zhao Jun dan Zhang Wentao, tersenyum lebar, matanya menyipit. Iri, sangat iri. Baik Li Wenyuan dan Zhao Yalan bermimpi menantu mereka akan menjadi blockbuster. Jaga punggung Anda lurus, sayangnya itu hanya mimpi. Menantu yang baik selalu menjadi milik orang lain. Ini adalah takdirku dalam hidup ini, dan aku hanya bisa bertemu menantu seperti itu. Haha, ada terlalu banyak orang jenius di generasi muda keluarga Zhao saya, belum lagi cucu, bakat dan kemampuan menantu ini, yang tidak dapat ditemukan di seluruh ibu kota provinsi, di depan ratusan orang. Wanita tua itu berkata dengan bangga, Zhao Yuan dan yang lainnya bergema. Bukankah, ibu kota provinsi dapat mengandalkan bakat seperti kakak ipar di satu sisi? Zhang Wentao meluruskan dasinya dan berkata sambil tersenyum, kakek, nenek, kamu adalah terlalu dipuji, menantu keluarga sangat baik. Saya mendengar bahwa ada menantu laki-laki Suhang, bukankah dia sangat kuat, buat perusahaan multimiliar dari awal, apakah menantu ini ada di sini? Saat dia berkata, Zhang Wentao mulai mencari-cari. Ketika dia mendengar bahwa Zhang Wentao mengacu pada Ye Junlin, Li Wenyuan dan Zhao Yalan merasa wajah mereka kusam. Mereka menundukkan kepala dan menarik Ye Junlin ke samping, berusaha menghindarinya. Bibi, Paman, kamu menyembunyikan apa? Menantu Suhang, Ye Junlin ada di sini. Seseorang dengan kejam menunjukkan posisi Ye Junlin dan yang lainnya. Semua orang di sekitar mundur satu demi satu, mengungkapkan ruang terbuka yang luas, hanya Ye Junlin dan yang lainnya. Tiba-tiba, ratusan pasang mata di lapangan terfokus pada Ye Junlin dan yang lain. Zhang Wentao setelah melihatnya, dia tersenyum. Ini adalah menantu Suzhou dan Hangzhou. Ye Junlin, kakak ipar, saya mendengar bahwa Anda bernilai miliaran sebelumnya. Bagaimana dengan sekarang? Nilainya sudah melampaui seluruh keluarga Zhao kita, kan? Selir Zhao juga tersenyum dan berkata, ya, menurut calon iparmu, 10 miliar terlalu cepat. Suas-huasua, ditonton oleh ratusan kerabat bangsawan, Li Wenyuan dan Zhao Yalan berkeringat deras. Mereka terlalu gugup, momen ini terlalu memalukan. Li Ziran tahu bahwa mereka Anda ingin mempersulit Ye Junlin di tujuan. Ketika Anda akan memberi Ye Junlin awal, Ye Junlin tidak berharap Ye Junlin mengatakan, jawab pertanyaan kakak perempuan tertua, kakak ipar tertua, itu memang telah dilampaui sejak lama. Bagi Ye Junlin, uang adalah angka. Berapa banyak uang adalah soal kata-katanya. Keluarga Xiao dengan puluhan miliar tidak ada di matanya, apalagi keluarga kecil Zhao. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tersentak. Pembicaraan besar Ye Junlin benar-benar kejam, terlalu menyombongkan diri.
Baliknya, dia tersenyum dan bertanya, "Kakak ipar benar-benar menakutkan, mengenai nilaimu. Bisakah kamu memberiku angka yang tepat?" "Iya, mari kita iri jika kamu memberitahuku. Kakek nenek pasti bangga padamu." "Kamu jangan bicara omong kosong." Junlin, Li Ziran dan Li Wenyuan hampir menutupi mulut Ye Junlin karena cemas. Tapi Ye Junlin perlahan mengangkat satu jari. "Setidaknya angka ini." "Setidaknya 10 miliar?" tanya Zhang Wentao. "Tidak." Ye Junlin menggelengkan kepalanya. "Mungkinkah 100 miliar?" Zhang Wentao tersentak saat mengatakan angka ini. Ye Junlin tersenyum, "Kakak ipar salah, setidaknya 1 triliun. Pef, hahaha. Saat Ye Junlin mengatakan ini, penonton tertawa terbahak-bahak. Alasan mengapa semua orang diam sekarang adalah karena mereka ingin tahu seberapa jauh Ye Junlin bisa meledakkannya. Pada akhirnya, bualan Ye Junlin begitu sombong hingga langit akan pecah. "Setidaknya 1 triliun? Apa konsep ini? Ukuran 100 keluarga Zhao." Zhang Wentao dan kakek serta ayahnya semua tertawa. "Saya telah melihat orang-orang muda menyombongkan diri, tetapi saya belum pernah melihat sesumbar seperti itu. Belum lagi kepemilikan pribadi, Kementerian Keuangan pun tidak punya banyak." Yang lain tertawa sembarangan, orang-orang yang tidak tersenyum seperti Zhao Yuan tertawa terbahak-bahak. Adapun Wu Mulan dan Zhao Jiangwo, wajah mereka menjadi hitam. Ini menghina mereka, tindakan Ye Junlin memprovokasi keagungan mereka. Wu Mulan berkata dengan marah, "Mereka berdua menantu, mengapa jaraknya begitu besar?" Wu Mulan bahkan berkata langsung kepada Li Wenyuan dan Zhao Yalan, "Mendisiplinkan menantumu dengan baik, mengetahui bahwa kamu tidak boleh katakan apapun pada kesempatan ini." Li Wenyuan dan Zhao Yalan yang ketakutan gemetar. Mereka menundukkan kepala dan tidak berani mengangkatnya, lebih besar dari. Air mata Zhao Yalan mengalir lebih mengecewakan. "Salah, saya tidak pernah dirugikan. Bahkan karena urusan keluarga Li sebelumnya, dia tidak pernah dirugikan." Zhao Yalan telah berpikir untuk kembali ke keluarga kelahirannya selama hampir 30 tahun. "Sekarang saya akhirnya memiliki kesempatan." Tetapi ketika dia menghadapi semua kerabat untuk pertama kalinya, dia kehilangan orang sebesar itu. Zhao Yalan ingin bunuh diri, pukul saja dia langsung. Ini semua salah Ye Junlin, semuanya salah Ye Junlin. Li Wenyuan mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia bersumpah bahwa ketika pesta ulang tahun selesai, dia pasti akan memukul Ye Junlin dengan keras. Sayang sekali, Li Ziran juga sangat kecewa dengan Ye Junlin. Dia selalu begitu suka bicara besar, itu sudah menjadi kebiasaan. Di keluarga Li, dia dengan santai mengatakan 10 miliar. Sekarang di rumah Zhao, itu telah meningkat dan langsung meledakkan 1 triliun. Apakah dia tidak tahu tentang uang? Bisakah Anda mengucapkan kata-kata sebesar itu? Li Ziran sangat menyesalinya. Dia seharusnya mengikuti saran orang tuanya dan tidak membawa Ye Junlin ke sini. Benar saja, begitu dia datang ke sini, orang tuanya kehilangan semua orang. Sayang sekali tidak ada obat penyesalan, mereka berdua menantu. Jaraknya terlalu besar, yang satu kaya dan yang lain menantu sampah. Mertuanya, dan hampir membunuh orang tua angkatnya. Keluarga mereka sangat miskin, jika tidak wanita tua itu tidak akan melihat putrinya selama 30 tahun. Mendengar segala macam diskusi di sekitarnya, Zhao Yalan menangis. Kehilangan semua orang ini jelas merupakan momen paling memalukan dalam hidupnya. Li Wenyuan hampir sama, "Saya ingin pamer di keluarga Zhao, tapi saya malu." "Cepat dan masuk, seberapa layak berdiri di depan pintu." "Kamu malu? Apakah lelaki tua dan perempuan tua itu tidak merasa malu, di depan begitu banyak orang?" kata Zhao Xuecheng dengan getir. Li Wenyuan dan Zhao Yalan memasuki villa tanpa daya. Zhao Yalan dengan marah berkata kepada Ye Junlin, "Jangan ikuti aku." Setelah akhirnya memasuki aula villa, atur tempat duduk. Keluarga Li Wenyuan duduk di pinggir, jauh dari wanita tua itu. Semakin berat bobotnya, semakin penting wanita tua itu bisa duduk di depan.
Istri saya sekarang akan memberikan hadiah. Begitu kami mengirimkan hadiah, wanita tua itu akan senang. Kata Li Wenyuan. Zhao Yalan menyeka air matanya dan menunggu dalam diam. Setelah rumah penuh dengan tamu, moderator mulai mengumumkan awal. Upacara dilakukan satu persatu, langkah selanjutnya adalah memberi hadiah. Setelah pembawa acara selesai berbicara, semua orang mulai memberikan hadiah. Ada ratusan kerabat dan teman yang menghadiri jamuan ulang tahun, dan hadiahnya beragam tapi semuanya mahal. Dengarkan ucapan selamat dari semua orang, keyakinan Li Wenyuan dan Zhao Yalan segera meningkat. Karena hadiah ucapan selamat yang dikirim, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan mereka. Itu bahkan jauh lebih buruk menghadapi hadiah ucapan selamat ini. Wanita tua itu hanya mengangguk, menunjukkan sedikit ketertarikan. Ayo pergi, ayo cepat memberi hadiah, wanita tua itu akan sangat senang. Li Wenyuan dan Zhao Yalan buru-buru menyeret Li Ziran ke depan untuk memberi hadiah. Saudari Yalan, apakah kamu sudah siap? Di depan Zhao Yalan adalah sepupunya Zhao Xiumei dan sepupunya si Zhao. Haha, sepupu dan ipar, kamu sudah siap? Li Wenyuan dan Zhao Yalan tersenyum. Mereka sudah membayangkan dalam benak mereka bahwa wanita tua itu akan mendengarkan setelah mendengar hadiah itu. Layarnya hilang. Berikutnya adalah hadiah ucapan selamat dari keponakan saya Zhao Xiumei dan keponakan iparnya si Zhao, sebuah kaligrafi dan lukisan otentik oleh Tang Bohu, senilai 700.000 yuan, ada juga ginseng liar berusia 500 tahun, terakhir, jade Buddha yang secara khusus diminta oleh keponakan saya Zhao Xiumei dari Gunung Emei, berkati wanita tua itu dalam kesehatan yang baik. Pembawa acara membacakan hadiah ucapan selamat dari keluarga Zhao Xiumei. Ada tepuk tangan di mana-mana, semua orang sangat puas dengan hadiah ini. Terutama Buddha Giok yang diundang, hadiah ini sangat bijaksana. Setelah mendengar ini, wanita tua itu akhirnya tersenyum, jelas sangat menyukai hadiah ini. Xiumei, Xiao Zhao, aku sangat menyukai hadiahmu, kata wanita tua itu secara langsung. Hanya saja Li Wenyuan, Zhao Yalan dan Li Ziran tercengang. Karena hampir persis sama dengan hadiah mereka. Yang paling penting adalah bahwa hadiah pada umumnya beberapa kali lebih mahal daripada hadiah Li Wenyuan dan keluarganya. Kebetulan keduanya berada di posisi depan dan belakang. Jika wanita tua itu tahu hadiah yang sama dan murah, saya tidak tahu akan seperti apa wajahnya. Li Wenyuan dan Zhao Yalan sangat gugup sehingga mereka tidak bisa bernapas, dan pakaian mereka segera basah oleh keringat dingin. Selanjutnya adalah hadiah dari putri Zhao Yalan dan menantu laki-laki Li Wenyuan. Saat melihat hadiah tersebut, bahkan tuan rumah sendiri pun tercengang. Kebetulan apa? Ada apa? Apakah ada yang salah dengan pemberian mereka? Seseorang bertanya. Setelah memilah emosinya, pembawa acara membacakan, hadiah dari keluarga Zhao Yalan adalah sepasang kaligrafi dan lukisan, senilai 300.000 yuan, ginseng liar dengan sejarah sahabat, dan Buddha Giok yang diundang dari kuil Dawen di Suhang. Persis sama dengan hadiah yang disiapkan oleh keluarga Mes Zhao Xiumei, hanya saja nilainya 2 kali lebih rendah. Setelah pembawa acara selesai membaca, Li Wenyuan dan Zhao Yalan hanya memiliki satu pemikiran, mereka berharap dapat menemukan celah di tanah dan menyelinap masuk. Malu dan malu, bahkan lebih memalukan dari sebelumnya. Pada saat ini, Li Wenyuan dan Zhao Yalan akan menghela nafas mengapa takdir begitu tidak adil bagi mereka. Mengapa hal memalukan seperti itu terjadi padaku? Hadiahnya persis sama, tetapi harganya 2 kali lebih rendah dari yang lain, dan kebetulan berada di belakang yang lain. Bahkan Li Ziran merasa malu, dan tidak bisa tinggal lebih lama lagi di sini. Zhao Xiumei dan si Zhao memandangi keluarga Li Wenyuan tanpa daya. Mereka tidak menyangka akan menyiapkan hadiah serupa. Apa yang disengaja? Hadiah duplikat? Kamu ingin menyiapkan hadiah serupa dengan harga yang sama? Siapa yang kamu bodohi? Apakah ini meremehkan wanita tua itu? Apakah wanita tua itu kehilangan ratusan ribu?
Apakah kamu dengan tulus membuat lelucon? Semua orang berkata dengan marah. Wanita tua itu mendengus marah saat melihat hadiah dari keluarga Zhao Yalan. Jika kamu tidak ingin menyiapkan hadiah, maka jangan persiapkan, kamu selalu melakukan hal yang memalukan. Zhao Jiangwo juga menghela nafas lagi dan lagi. Jelas bahwa Zhao Yalan telah mempermalukan mereka. Zhao Yalan benar-benar ingin memukulnya sampai mati. Dia kehilangan segalanya dalam keluarga kelahirannya, tanpa wajah atau martabat apapun. Mulai sekarang, keluarga kelahirannya hanya akan mengingat hal-hal memalukannya. Aku tahu aku tidak akan berada di sini, ini semua salah Ye Junlin. Jika Ye Junlin kuat, bisakah dia diturunkan ke level ini? Jika Ye Junlin bernilai miliaran, tidak perlu menyiapkan hadiah. Wanita tua itu akan sangat senang hanya dengan berdiri di sini. Diikuti oleh keluarga Zhang Wentao, Zhang Guolong dan Zhang Fuqian secara acak mengirimkan beberapa hadiah simbolis. Dalam kapasitas mereka, bisa datang ke sini adalah hadiah ucapan selamat terbesar. Wanita tua itu sangat senang. Nenek, menantu Zhang Wentao menghadiahkan sepasang mutiara malam laut Cina Selatan, berharga puluhan juta. Hanya setelah saya bepergian ke 10 kota asing, saya mendapatkannya di pelelangan. Zhang Wentao mengirim sepasang Ye Mingzhu. Penonton langsung meledak. Dibandingkan dengan ratusan ribu hadiah dari keluarga Li Wenyuan sebelumnya, ini adalah pembunuhan cepat, perbandingannya terlalu jelas. Wanita tua itu datang untuk mengambil 2 Ye Mingzhu sendiri, dia tidak menyukainya. Dia memandang keluarga Li Wenyuan. Apakah kamu melihatnya? Ini adalah hadiah, bahkan jika hadiah Wentao bernilai sepeser pun, saya akan tetap menyukainya, karena disiapkan dengan hati. Li Wenyuan dan Zhao Yalan bersembunyi di sudut, bahkan tidak berani mengangkat kepala. Mereka hanya berharap pesta ulang tahun akan segera berakhir dan mereka akan meninggalkan ibu kota provinsi secepat mungkin. Ye Junlin tiba-tiba berkata kepada Li Ziran, sedangkan aku, ayo keluar dulu. Apalagi yang ingin ditanyakan Li Ziran, tapi Ye Junlin menghilang. Di aula, hadiah ucapan selamat terus dikirim, nilainya semakin besar. Zhao Suelong akhirnya mempresentasikan kontrak 3 miliar proyek, yang memukau penonton. Zhao Suelong Yuan dan yang lainnya juga memberikan hadiah, dibandingkan dengan hadiah orang lain yang bernilai puluhan juta, Zhao Yuan memberikan pedang khusus yang langka. Nenek tahu kamu menyukai benda ini. Aku mendapatkannya secara khusus. Kata Zhao Yuan, aku punya hati, aku menyukainya. Wu Mulan dulunya adalah karakter yang kejam di medan perang, dan dia juga menyukai pedang semacam ini. Pada akhirnya, beberapa cucu ipar dari keluarga Zhao juga memberikan hadiah, yang membuat wanita tua itu sangat bahagia. Telinga. Pada saat ini, Zhang Wentao tiba-tiba tertawa dan berkata, izinkan saya mengatakan beberapa patah kata untuk menantu keluarga Zhao. Sepertinya semua menantu telah memberikan hadiah secara terpisah, tetapi Ye Junlin, menantu dari keluarga bibi Zhao Yalan, belum memberikannya, kan? Iya, Ye Junlin tidak memberikannya. Semua orang melihat ke meja Li Wenyuan dan yang lainnya. Fokus pada mereka lagi. Ngomong-ngomong, di mana Ye Junlin? Bukankah seharusnya dia kabur? Bukankah itu karena dia tidak menyiapkan hadiah untuk lari? Iya, wanita tua itu masih tidak menyukai hadiahnya. Semua orang mencibir. Siapa bilang aku tidak menyiapkan hadiah ucapan selamat? Pada saat ini, sebuah suara terdengar seperti guntur, dan penonton bergemuruh. Mengikuti suara itu, semua orang melihat ke atas. Saya melihat Ye Junlin berdiri di pintu masuk aula. Dengan sebatang rokok di mulutnya dan 2 kantong plastik hitam di tangannya, dia tampak malas. Ketika wanita tua dan pria tua itu melihatnya, mereka menunjukkan ekspresi jijik. Mereka tangguh, terlihat seperti Ye Junlin tanpa bentuk biasa, yang sangat menyebalkan. Melihat 2 kantong plastik hitam di tangannya, sepertinya digunakan untuk mengemas sayuran di pasar sayur. Hadiah bagus apa yang bisa ada di tas ini? Hahaha,
dua kantong pecah ini benar-benar membuatku tertawa. Mungkinkah itu berisi seikat sayuran atau bakpao? Melihat dua kantong plastik itu, semua orang tertawa terbahak-bahak sampai perut mereka sakit. Untuk acara ini, gunakan pembungkus ini untuk hadiah. Ini jelas merupakan penghinaan bagi wanita tua itu. Kamu Junlin, apa yang kamu lakukan? Aku tidak ingin kamu memberi hadiah. Khawatir Ye Junlin akan melakukan sesuatu yang buruk, Zhao Yalan dan Li Wenyuan berlari untuk menghentikan Ye Junlin. Itu cukup memalukan, tidak peduli betapa memalukannya Ye Junlin. Mereka tidak punya pilihan selain mati, duduk. Tiba-tiba, wanita tua itu menjadi marah. Zhao Yalan dan Li Wenyuan hanya bisa menurut. Zhang Wentao bertanya, "Nenek, hadiah apa yang bisa dia simpan di tas semacam ini? Apakah kamu tidak perlu dia memberikannya?" Wanita tua itu berkata dengan keras kepala, "Tidak, biarkan dia datang. Saya ingin melihat apa dia bisa memberikan hadiah." "Iya, mari kita lihat hadiah apa yang diberikan menantu ini." Semua orang menjadi penasaran. "Kemarilah, kakak ipar." Zhang Wentao tersenyum. Dia sangat senang melihat Ye Junlin mempermalukan dirinya sendiri. Bagaimanapun, ini adalah menantu dari keluarga Zhao yang dibandingkan dengannya saat itu. Begitu saja, Ye Junlin merokok dan maju selangkah demi selangkah. Melihat kantong plastik yang berat, semua orang menebak apa yang ada di dalamnya. Saat Ye Junlin semakin dekat, Yang Song dan yang lainnya yang duduk di meja depan tiba-tiba mengenali Ye Junlin, dan mereka ketakutan. Yang Song tanpa sadar berdiri, dan ketika dia hendak keluar untuk menyapa, dia melihat mata Ye Junlin, dan dia berhenti tiba-tiba. Semua orang memandang Yang Song dengan rasa ingin tahu. Zhao Yuan di sebelahnya tampak bingung. "Ada apa denganmu, Kapten Yang?" Yang Song duduk diam. "Tidak apa-apa, kakiku kram." Akhirnya, Ye Junlin mendatangi wanita tua dan pria tua itu. "Berani merokok di depan kakek nenek, kamu mencari kematian." Zhang Wentao sangat kesal karena Ye Junlin merokok. Namun, Zhao Jiangwo dan Wu Mulan menemukan sesuatu yang tidak biasa. Rokok di mulut Ye Junlin sepertinya disediakan khusus oleh wilayah militer. Terutama bau asap yang mencekik, yang hanya bisa ditemukan di rokok khusus yang disediakan oleh wilayah militer. Zhao Jiangwo dan Wu Mulan sangat yakin. Saat ini, Ye Junlin memiliki rasa misteri. "Lalu aku membukanya?" Ye Junlin bertanya. "Buka." Untuk beberapa alasan, Zhao Jiangwo dan Wu Mulan mulai menantikannya. Seolah-olah ada sesuatu yang baik di dalam kantong plastik yang pecah ini. Ye Junlin mengeluarkan 2 bungkus rokok dan 2 botol anggur dari kantong plastik, dan meletakkannya di depan Zhao Jiangwo dan Wu Mulan. "Cucu laki-laki Ye Junlin mengirim 2 kotak rokok dan alkohol," kata Ye Junlin. Kemasan luar rokok dan alkohol sangat sederhana, dengan tampilan hijau tentara dan pengerjaan kasar. Melihat ini, Zhang Wentao tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kamu Junlin? Apakah kamu gila? Bisakah rokok berkualitas rendah dan anggur berkualitas rendah digunakan sebagai hadiah ucapan selamat?" Bersambung.